Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam nikmat persekutuan bersama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan segenap hidup kita yang terarah ke pelataran kudus-Nya. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersukacita. Satu pekan telah kita lewati dengan segala pergumulan, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita. Pada hari ini, ketika kita berdiri di hadirat-Nya, mari sembahlah Dia dengan mazmur, puji-pujian, seraya memasmurkan nama-Nya dengan berdiri di hadirat-Nya. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, kami puji dengan riang. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, sabdanya yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, baik kita berada di rumah-Nya yang dikuduskan serta di rumah tangga kita masing-masing, di mana Kristus adalah kepala yang mengatur rumah tangga kita. Kita membaca sabdanya dari Injil Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Mari kita menyambut sabda Tuhan ini dengan melakukan pujian.
Nyanyian Kidung Baru 212 ayat 1 dan 2. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Saat yang indah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita boleh menghadap kehadirat-Nya, menaikkan rasa syukur serta menyadari bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari pengaruh dosa. Kita membawanya di dalam doa kita bersama-sama. Bapa yang Maha Agung, Engkau Allah yang hidup. Kepadamu kami patut mengucap syukur atas kehidupan kami yang terpelihara. Engkaulah yang mendandani kehidupan kami dan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami dalam kehidupan jasmani dan rohani. Bapa yang senantiasa memberi solusi jalan keluar ketika kami menghadapi kehidupan yang diliputi oleh suka dan duka. Kami mau mengucap syukur atas keajaiban dan karya-karya Tuhan yang tidak mampu kami pikirkan secara manusiawi. Namun sadar kami ya Allah bahwa sesungguhnya pengaruh dosa sangat kuat dalam kehidupan kami ketika kami berpikir, berucap dan bertingkah laku. Kami sering menyakiti hati sesama kami, bahkan mengabaikan apa yang menjadi pengajaran Tuhan, sehingga kami sering jauh daripadamu. Engkau Maha mendengar ya Allah doa syukur dan pengakuan dosa kami ini. Hanya kami pertaruhkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyungguhkan apa yang menjadi isi doa syukur dan pengakuan kita dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan 2. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih.
Sabda Tuhan yang disaksikan oleh hambanya Yohanes dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan untuk kita bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sabda yang indah mendasari kehidupan kita sebagai milik Tuhan yang menjadi anugerah yang tak terkatakan, yang bernilai ilahi dan kekal. Karena itu selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah ini berlaku bagi setiap orang yang menyadari akan dosanya dan hidup di dalam pengasihan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita bersama-sama menerima petunjuk hidup baru yang saya bacakan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sabda yang sungguh indah. Tetapi bagaimana dalam kenyataan kehidupan kita selaku milik Tuhan? Adakah ini menjadi suatu realita yang terbukti dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun di dalam jemaat? Karenanya kita tetap harus menempatkan bahwa sabda Allah itu jaya, tidak akan pernah dapat dihalangi oleh siapapun, termasuk oleh saudara dan saya. Karena itu marilah kita bersama-sama mengaminkannya melalui pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 49 ayat 1 sampai 3. Firman Allah jayalah. Saat yang indah Tuhan siapkan bagi kita untuk bersama-sama
membaca kitab suci yang berisi firman dan karya Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang maha tahu, ketika Tuhan menyediakan bagi kami hari yang Kau kuduskan ini, Engkau sendirilah yang menyediakan dan menyajikan bagi kami apa yang boleh kami baca dan dengar dari kitab suci yang berisi firman dan karya Tuhan. Seperti Tuhan mewahyukannya kepada hamba-Mu di masa lampau bagi Yohanes, biarlah pewahyuan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami di masa ini. Sebab Tuhan, Engkaulah yang memiliki kami. Seperti Tuhan mengasihi Yohanes, Engkau juga sangat mengasihi kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah dalam persekutuan kami. Di rumah-Mu yang Kau kuduskan, juga bersama-sama di kediaman umat yang Tuhan kasihi. Sebagai Allah yang menghibur, yang memberi kekuatan serta kesembuhan, baik secara jasmani maupun rohani, melalui karya sabda-Mu. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kitab suci terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya bacakan untuk kita bersama-sama. Lembaga Alkitab memberi judul Langit Baru dan Bumi Baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Berbahagia saudara yang mendengar sabda Tuhan dan bersedia mencapkannya. Haleluya. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, pagi ini, Minggu
tanggal 22 November 2020, hari Minggu terakhir dalam tahun gereja. Bersamanya kita diingatkan oleh Tuhan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini ngering bahasa Bali, pada yatna je cening, dabdabang tur tragiang je dewek ceninge, tur yatnain je apange lampun ceninge serta tengenih. Saya berada di suasana yang sangat menyenangkan. Tapi mawinan sebab apa yang ada di lingkungan kita sudah mulai menghijau, pohon-pohon sudah mulai bertunas, lum-lum, seger. Udara walaupun juga sedikit panas tetapi sana mangkin semeton iraga sarang sami sampun wenten ring masa napi malih minggu puniki iraga sampun ngenyit lilin Advent pertama. Senang sekali, luar biasa. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tragiang je. Apa ngelampun ceninge serta tengenih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata terakhir, minggu terakhir dalam tahun gereja, apa yang muncul dari dalam benak kita masing-masing? Kalau ada orang yang ngomong, bos ngomong kepada anak buahnya, ini last minute, ini kesempatan terakhir. Detik-detik terakhir. Terakhir kali saya bertemu dengan dia. Di benak saya pribadi, dengan mendengar kata terakhir, minggu terakhir, detik-detik terakhir, inilah yang terakhir, itu berarti mengisyaratkan kepada kita betapa saudara dan saya sebagai pribadi, seorang yang bertanggung jawab, baik itu di dalam lingkungan sesama, lingkungan kerja, lingkungan rumah tangga, lingkungan berjemaat, apalagi dalam kehidupan sosial, bahwa saudara dan saya kita harus, dalam bahasa Balinya itu metaki-taki. Kalau orang yang mau bekerja itu sama artinya dengan bahwa saudara dan saya harus menyingsingkan lengan baju. Harus siap siaga. Punya simpanan, punya modal. Sebab akan ada sesuatu yang kita tidak dapat deteksi.
bisa terjadi dalam kehidupan kita. Agar siapapun saudara dan saya benar-benar selalu siap mangde lampun ceninge setata ngeneh. Harus ngelas simpanan minyak tanah. Sebab yang diharapkan bahwa lampu selalu menyala. Jelas dari ungkapan Tuhan Yesus, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Artinya jadilah dados je, jadilah pengikutnya, jadilah muridnya, pengiringnya yang selalu sedia, siap siaga, menyingsingkan lengan baju, tidak boleh lalai. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, muncul pertanyaan bagi kita. Apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Apa yang menjadi tanggung jawab iman kita dalam kehidupan ini? Saudara-saudara yang berbahagia, secara sempit hal iman selalu diterjemahkan dengan hal-hal ritual seperti ibadah, seperti doa, seperti baca Alkitab dan yang lain-lain. Tentu hal ini menjadi bagian di dalamnya, namun bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kita perlu melihat kehidupan ini secara utuh di dalam karya penciptaan Allah yang utuh. Allah menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini. Manusia, alam, binatang, serta apa yang ada di dalamnya. Manusia merupakan bagian dari ciptaan Allah yang baik dan selalu memiliki keterhubungan dengan ciptaan Allah yang lain. Namun, keterhubungan itu tidak berpusat kepada manusia. Inilah sebabnya manusia menjadi abai, menjadi lalai, menjadi abai, menjadi lalai dengan kehidupan di luar dirinya. Ayo kita renungkan bersama-sama saudara-saudara. Ketika saudara dan saya selaku milik Tuhan menerjemahkan bahwa seluruh kehidupan ini berputar dengan berpusat pada dirinya, pada diri kita. Bukankah apa yang terjadi alam ini sering dieksploitasi demi selera dan apa yang diinginkan oleh manusia. Sebab kade nak raga pedidi senyidang ngolah konyang, maunya kan kita kuasai. Kan gitu aneh sering terjadi.
Kita mau menguasai semua. Tanpa pernah berpikir bahwa hidup kita ini tergantungan dengan Dia yang memiliki hidup ini. Betapa saudara dan saya, kita seenak sekali ngomongin kok begini, alam ini sekarang sudah rusak, nyengai rusak tuh. Pencemaran lingkungan. Siapa yang bikin? Karena saudara dan saya kita sering lepas kontrol. Bahwa sepatutnya saudara dan saya kita ada dalam ketergantungan dengan Dia yang memiliki kehidupan ini. Alam ciptaan, katakanlah bahwa binatang pun dieksploitasi sedemikian rupa demi kesenangan dan kepuasan manusia belaka. Dija ada kedes curek jani memunyi di untal-untal. Dija ada kedes cerucuk jani mesebun di pagehan semetone. Dija ada munyin becica jani dini. Teningah ada keringan jangkrik sotrang. Siapa yang bikin hilang itu? Tidak ada lagi kedes gua. Siapa yang bikin hilang itu? Karena saudara dan saya kita lupa akan ketergantungan kita dengan Allah, maka semua itu sekarang dieksploitasi, hilang. Anak cucu saudara tidak akan pernah tahu kengken sebeng kedes becicau, kengken sebeng sebun cerucuk. Ane mesebun dipunyan kayu kerasi. Namang kayu kerasi? Oh, di pasar burung ada Pak Oke. Itu akibat dieksploitasi. Alam tidak lagi meriah. Tidak lagi indah. Tetapi irago getol ngomongang dogen. Lalu kita masih menyimpan senjata api. Bedel angin. Cari tekukur, cari becica, cari cerucuk. Tembak. Ayo lebih luas lagi. Bagaimana dengan sesama manusia? Kehadiran manusia lain seringkali dianggap sebagai saingan. Sesamen semetone sering rasa yang semeton, rasa yang irage sekadi saingan. Yang mungkin apabila perlu itu di-exit. Sebab saudara dan saya, kita mau lebih menguasai. Kadang sudah sing ada nak lebih kuasa, irago dot menguasai. Sehingga bila perlu sesama pun dieksploitasi. Karena itu saudara-saudara, marilah kita merenung. Betapa senangnya kita memang berpikir, berucap, lalu mencoba juga mengidekan, oh di sana sini rasanya ada keserakahan, ada kejahatan, ada kemarahan, relasi manusia menjadi bukan lagi seperti relasi manusia di Taman Eden. Di Taman Eden. Berkenaan dengan itu saudara-saudara, kita dipanggil untuk menciptakan
keseimbangan hidup. Agar tanggung jawab kita atas kehidupan ini dapat kita wujudkan. Sing dadi semeton kang wang keneh gen gitu artinya. Sing dadi semeton tidak tiang iraga wantah najek pangcang gen gitu artinya. Kita dipanggil untuk sekarang bertanggung jawab memperjuangkan keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup inilah yang perlu kita upayakan dalam penghayatan iman. Mengapa penghayatan iman? Karena saudara dan saya, kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Semeton aja tiang iraga puniki dados murid ida Sang Kristus. Ayo hayati iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Nya ya saja semeton aja tiang puniki iraga puniki dados makhluk pemilik ciptaan dari Tuhan itu yang memang mensejahterakan dan hidup dalam lingkungan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena hanya di dalam cinta dan karya keselamatan Kristus kita dimampukan mewujudkan pemulihan dunia yang dipercayakan Allah kepada kita untuk terus diperjuangkan, untuk terus diperjuangkan. Saya rasa saudara dan saya, saudara jauh sudah lebih selalu beretikat memperjuangkan, bahkan dengan getol memperjuangkan agar ada pemulihan di sana sini. Agar ada pemulihan, perubahan, perkembangan di sana sini. Kan itu yang sangat booming ketika kita melihat bahwa sekarang parit sudah rusak, pagar sudah tidak lagi, tanah sudah kering, persaudaraan sudah ndak lagi pesingnya caro pidan, gerada gerudug kangin kau kenyar kenyir. Ayo kelod, ayo kajo kangin. Enggak bisa, memang sekarang memang enggak bisa. Sekarang dunia ini kan beda, dadi semeton. Kerengen ja orang dunia ini beda, dados kayak wanten tapi ke semeton eling. Apakah saudara dan saya kita ingat bahwa you are the people of God. Bahwa saudara dan saya kita adalah murid Kristus, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, sajian firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 sesungguhnya memunculkan renungan-renungan bagaimana sikap manusia dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain. Yang mana itu? Langit baru dan bumi baru. Ten semeton minahin tuh. Pernah saudara dan saya kita berpikir langit baru dan bumi baru. Sekaligus juga Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 mencek apa cek ya? Agar saudara dan saya kita tidak mabuk kepayan di dunia ini yang akan segera berlalu. Dotlah waktu di jagatan ini pebuat ngurus-ngurus pak ini kan sana pacang
sirna, yang akan hilang, yang akan berlalu. Akan ada langit baru dan bumi baru. Napiki semeton sampun seyaga mau gering langit baru dan bumi baru punika. Apakah saudara dan saya kita sudah siap masuk ke sana? Kitab Wahyu Yohanes ditulis dalam situasi penindasan berat bagi para pengikut Kristus. Mengingat penganiayaan yang diakibatkan oleh karena Kaisar Domitianus memuja diri sendiri, mendewakan dirinya. Dodohnya semeton aja tiang. Sekelas punya ide juga seperti Domitianus, mendewakan diri, yang harus disanjung-sanjung, yang harus dipuja-puja. Di dalam penderitaan yang begitu berat, Yohanes yang juga menderita dan dipenjara menguatkan umat untuk bertahan di masa sulit karena penindasan. Mereka dikuatkan bertahan di dalam iman dan pengharapan dengan menantikan karya pemulihan Allah yang sempurna. Bukan hanya hidup manusia dilepaskan dari penderitaan, namun juga alam semesta, langit dan bumi yang baru. Ada kata dari atas, merupakan simbol dari karya pemulihan yang dikerjakan Allah bagi dunia. Lihatlah bagaimana Yohanes menghargai kehidupan masa kini dengan menuliskan Allah yang berkemah di tengah-tengah manusia dan diam bersama-sama mereka. Hal ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam pergulatannya di dunia yang lama itu. Ia ada bersama dengan manusia untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik. Langit, bumi yang lama itulah yang diubah menjadi baru. Di dalam karya pemulihan Allah di antara manusia yang diperjuangkan oleh manusia yang percaya dan beriman kepadanya. Dari kitab Wahyu kepada kita diingatkan, tidak ada manusia yang bisa merestorasi bumi ini. Sebab manusia hanya mengeksploitasinya. Yang akan menjadikan bumi ini baru, ciptaan baru. Rauh saking bedur dari atas. Allah akan tinggal berkemah, tinggal diam bersama dengan umatnya. Dan dialah yang akan memunculkan, menumbuhkan sikap manusia yang diliputi oleh kasih dan gaya hidup yang bertanggung jawab atas kehidupan, menjadi cara yang dipercayakan Allah kepada manusia untuk menghadirkan langit baru dan bumi baru. Tuhan yang akan menghadirkan kasih itu di dalam diri manusia, sehingga langit dan bumi baru itu tercipta sesuai rencananya. Dengan demikian tegas, Wahyu ini memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana saudara dan saya hidup di alam ini
tidak hidup berat sebelah, tetapi hidup seimbang. Apa artinya semeton? Melalui pewahyuan ini kita diingatkan, mangda semeton ajak tiang kita semua tidak hanya terbuai di sini, di dunia yang gemerlapan ini, sehingga kita tidak kehilangan langit dan bumi yang baru. Luar biasa. Pewahyuan ini sungguh luar biasa. Sebab apa? Tuhan tidak mau membiarkan kita tenggelam di sini. Sama dengan ketika Dia juga meminta Lot bersama keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora, supaya dia tidak binasa di tengah-tengah dunia yang jahat itu. Sekarang renungkan cara hidup yang bertanggung jawab seperti ini. Apakah saudara dan saya kita mampu melakukannya? Apakah saudara dan saya mau bertanggung jawab atas apa yang kita terima dari pembacaan kitab suci ini? Bukan saja bagi diri sendiri, bukan saja bagi diri sendiri kita hidup, bukan saja untuk kenyang sendiri. Kalau saya tembuskan begitu, bukan saja untuk enak sendiri, ketuara kan widi, tetapi juga bagi orang lain, bagi sesama. Karena itu bagi apa yang telah kita eksekusi dalam beberapa perjalanan yang sudah kita lewati, kita membangun tim beasiswa, kita membangun tim ekonomi. Itu bagus sekali. Teruskan itu, jalankan itu. Bahwa sesungguhnya kita mau hidup ini seimbang. Tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk di sini, tetapi juga untuk Dia yang memiliki hidup ini. Bukan saja untuk hidup manusia, tetapi juga alam semesta dan isinya. Hari ini, pagi ini, saudara-saudara, gereja jemaat Bethlehem di Untal-Untal mempercayakan saudara-saudara kita untuk duduk bertanggung jawab nanti dalam tim pengelolaan pemanfaatan lahan, lingkungan, untuk kita khusus di sini tanah bukti. Sebab apa? Sebab kita mau aset yang kita punya itu berdaya guna, mengolah milik Tuhan itu untuk kesejahteraan sesama manusia. Intern kita di keluarga, intern kita di jemaat, intern kita sebagai masyarakat. Karena itu pagi ini saudara-saudara saya sangat berbangga. Sebab jemaat Bethlehem di Untal-Untal berpikir tidak untuk dirinya, mau mensejahterakan sebanyak mungkin orang melalui memanfaatkan
Milik Tuhan, jangan disia-siakan itu. Olah milik Tuhan itu. Lipat gandakan hasilnya. Dan juga tentu hal yang lain. Bukan saja untuk hidup di dunia ini, tetapi juga dunia yang akan datang. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk saling mengingatkan. Dunia hidup akan berakhir, akan berlalu, gitu ya Wahyu semeton. Dunia ini akan berakhir, akan berlalu ke depan kan kene. Depan kan ke timpala, ada di jalan yang sesat, jalan yang salah, yang keliru. Ke kedek kan timpala nyamo. Tidak boleh. Hidup ini tidak boleh habis di sini. Oleh karena itu saya mau mengatakan tugas yang tidak mudah. Tugas yang tidak mudah. Saudara-saudara kita yang sudah kita percayakan hari ini, kita akan doakan masuk dalam tim pengelolaan pemanfaatan tanah milik gereja, juga sebagai tim multimedia. Tugas yang tidak mudah. Ini yang orang kasarnya kene. Ketika saya ditugaskan oleh gereja, oleh jemaat untuk mendekati sesama saudara kita, lenjak bareng. Allah kelkaden. Syukurlah bahwa saudara-saudara kita siap, sadar bahwa tugas ini bukan untuk diri mereka, tetapi agar jemaat ini disejahterakan. Ya, memang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Hal ini menjadi sangat ringan apabila kita melakukannya bukan semata karena peduli alam, peduli sesama, namun peduli terhadap terrealisasinya langit dan bumi baru. Yang subuh semeton onya ngajak berpikir supaya terrealisasi rencana di desang yang widiwasa. Sing ada gaya ane berat. Yen je semeton aja tiang berpikir nyen mokoh yo nyen. Liu yang lain nyen mare te berat. Tetapi ketika saudara dan saya berpikir bahwa langit bumi baru supaya terwujud di Bethlehem untal-untal. Betul bumi ini menjadi gudang gandum Bethlehem. Tidak ada yang sulit. Karena apa? Aku mau tinggal di tengah-tengah kemahmu. Karena Tuhan sudah berjanji menyampaikan kepada Yohanes, aku mau tinggal, diam bersama dengan kamu. Menyelesaikan semua pergumulan. Inilah hal prinsip yang harus memengaruhi dan mendasari tindakan kita. Rancangan kerja dan juga hidup Kristiani kita. Ini bukan soal tren gaya hidup. Apa artinya semeton? Tren gaya hidup yang meriah sesaat. Milu-milu tuung. Naa mula jukut irago bareng mula jukut, naa mula tuung irago bareng mula tuung, naa nguboh lele irago bareng nguboh lele, bo kita ben mani hilang, sing anget-anget tain siap. Bukan di situ. Tetapi jadikan ini sebagai karakter identitas kita di bumi sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan.
Cara hidup yang terus-menerus diperjuangkan sampai pada pemulihan kesempurna langit baru dan bumi yang baru itu dihadirkan dan penghakiman akhir akan dinyatakan. Sebab apa? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jelas sekali saudara, akhir dari segalanya adalah duduk di depan meja hijau. Sebab rancangannya adalah rancangan langit baru dan bumi baru. Rancangannya bukanlah rancangan bumi ini rusak, persaudaraan ini rusak, keluarga ini rusak. Tidak. Rancangannya adalah rancangan di mana Allah tinggal di kemah-kemah, diem, mengepalai rumah tangga kita, mengatur kebutuhan kita tiap-tiap hari. Adakah itu kesiapan kita untuk menyambutnya? Kalau ada, tidak ada pekerjaan yang sulit. Tidak ada pekerjaan yang berat. Semua pekerjaan menyukakan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama-sama. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, pada hari ini Minggu 22 November 2020, kita bersama-sama selaku jemaat Bethlehem di Untal-Untal telah mempercayakan, telah memilih dan menyiapkan hamba-hambanya ini untuk kita lantik dan doakan bersama-sama pada pagi hari ini untuk memangku tugas tanggung jawab agar langit baru dan bumi baru itu menjadi sebuah kenyataan bersama
dalam kehidupan kita selaku miliknya. Baik dalam kehidupan beriman, juga dalam kehidupan kita selaku makhluk insan sosial, insan yang diberi tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Pada kesempatan ini, kepada saudara-saudara yang dipercayakan untuk bertanggung jawab di tim multimedia dan tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti dan pastori, serta pelaksana tugas pelayanan dalam bidang administrasi, tata usaha, Jemaat Bethlehem di Untal-Untal. Saya sampaikan di tim multimedia Saudara Johan Dwi Nugraha, Saudara Riko Satria Abi, Saudari Hesli Margareta, Saudara Prastiadi Wibau Rahayu, Saudari Bella Krusita Indriani, Saudara Made David Kurniawan, Saudara Bagastia Christian Santoso, Saudara Julius Kaisario Immanuel Buffet, yang didampingi oleh penginjil Nyoman Forman Supradinata. Pada saat kita menyiapkan saudara-saudara kita, anak-anak kita ini, beliau-beliau sedang bertugas dalam tanggung jawab yang berat. Karena itu akan diwakili oleh Saudara Julius Kaisario Immanuel Buffet. Silakan ke depan. Hamba-hamba Tuhan yang kita persiapkan untuk menjadi tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti dan pastori, Bapak Gedeo Sastrawan, Bapak Made Ambar Wijaya, silakan ke depan. Bapak Ketut Heru Haryono, silakan ke depan. Bapak Made Mertayase, silakan ke depan. Putu Nova Kris Andika Graha Parwata, silakan ke depan, didampingi oleh Majelis Pendamping Made Yahwiarsa. Dan pelaksana tugas tata usaha Penatua Putu Agustinus Eka Yuda Saputra. Agar kesiapan batin Bapak, Ibu, dan juga anak-anak menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari sungguh-sungguh telah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus ke dalam jabatan saudara-saudari sebagai tim multimedia dan tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti dan pastori, serta pelaksana tugas tata usaha untuk melayani Tuhan di gerejanya. Saudara cukup menjawab dengan pertolongan Tuhan, saya percaya, sambil mengangkat tangan. Apakah saudara percaya? Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara berjanji dengan setia akan melayaninya melalui jabatan yang diberikan kepada saudara-saudari, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saudara-saudari, serta senantiasa taat dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja? Cukup dengan mengangkat tangan diiringi ucapan, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Dengan pertolongan Tuhan saya berjanji. Terima kasih. 3. Apakah saudara-saudari bersedia untuk mempersembahkan segenap kehidupan
bakat dan tenaga saudara-saudari untuk menjadi saksi Kristus dalam karya penyelamatannya dimanapun saudara berada, dengan mengangkat tangan diiringi ucapan, ya kami bersedia, kiranya Tuhan menolong kami. Ya, kami bersedia, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih. Berdasarkan kepercayaan, janji dan kesediaan saudara-saudari di hadapan Tuhan yang disaksikan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai tim multimedia dan tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti dan pastori, serta pelaksana tugas tata usaha di GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2024. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Tritunggal, beserta dengan saudara. Amin. Saudara tetap berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membawa di dalam doa hamba-hambanya yang telah Tuhan percayakan sendiri untuk melayaninya, agar langit baru dan bumi baru menjadi kenyataan dalam kehidupan kita bersama. Kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Agung, Engkaulah yang telah memberi ilham wahyu kepada Yohanes di Patmos, bahwa Engkau merancangkan langit baru dan bumi baru, dan apa yang ada di bumi ini akan berlalu. Betapa berbahagianya cara yang Tuhan nyatakan itu muncul di dalam hati kami. Betapa berbahagianya kami ya Allah, betapa bersukacitanya kami ya Allah, sebab yang membuat pemulihan itu hanyalah Engkau selaku Allah. Dan Tuhan, Engkau mau memakai kami sebagai anak-anak-Mu menjadi sarana pemulihan, agar hidup ini bermanfaat, agar bumi ini berdaya guna, agar alam ini menjadi alam baru, langit baru atas perkenanan Tuhan. Bapa, perlengkapi hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan pilih ini, bukan apa yang mereka mau, tetapi biarlah rancangan Tuhan itu yang kami gumuli, yang mereka gumuli melalui penyertaan Allah Roh Kudus, baik dalam pelayanan kami di multimedia sebagai pelaksana tugas pelayanan bagi jemaat dalam bersekutu, melayan dan bersaksi, baik dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang mengelola dan memanfaatkan milik-milik Tuhan, khususnya yang Tuhan percayakan kepada Bethlehem di Untal-Untal. Biarlah ya Allah, Engkau selaku Bapa, Tuhan penyelamat dan penghibur, beserta dengan mereka, juga beserta dengan umat-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan melalui Roh Kudus tinggal beserta saudara, dan menjadikan hidup saudara, tubuh saudara sebagai kemahnya yang akan merubah
alam ini menjadi langit baru dan bumi baru. Biarlah Allah Tritunggal melengkapi saudara, memperkaya saudara dalam berpikir, berucap, dan bertingkah laku sesuai rancangannya, sehingga benar langit baru dan bumi baru itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami bersama sekarang ini sampai Tuhan datang. Silakan saudara menghadap ke jemaat, ke keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pilihan saudara. Saudara selaku jemaat, baik ketika sekarang saudara berada di keluarga maupun dalam ibadah kita bersama di gereja, jadikan hidup saudara sebagai saudara yang bertanggung jawab untuk saling melengkapi, saling menolong, saling membangun. Sebab saudara yang mempercayakan mereka untuk berkarya bagi Tuhan, bukan bagi saudara, bagi Tuhan, agar di sini Bethlehem diuntal-untal, langit baru, bumi baru, kesejahteraan, persaudaraan, saling mengasihi itu menjadi sebuah kenyataan. Doakan mereka, dorong mereka. Mari kita saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kebersamaan kita. Tuhan mengasihi jemaat-Nya di tempat ini. Kepada saudara-saudara diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu melayani lebih sungguh. Sesudah itu kepada saudara akan diserahkan tanda SK sebagai saat saudara segera memulai pelayanan ini. Silahkan diiringi musik. Saudara yang diberi kepercayaan untuk menjadi pelaksana tugas tata usaha, tidak hanya sebatas kertas dan laptop, komputer, tetapi seluruh operasional perputaran pelayanan di sini menjadi tanggung jawab saudara, sehingga
jemaat ini dibangun untuk bersekutu, melayani dan bersaksi. Tugas yang sungguh berat namun mulia. Bersama Tuhan tidak ada yang berat. Selamat. Tim, ya, ubahlah alam ini menjadi alam yang bermanfaat. Aliran air supaya lebih deras. Ya, kehidupan marga satwa supaya bertambah, dan juga sayur mayur tidak lagi menjadi barang yang langka. Itu skala skup kecil, tetapi ciptaan Tuhan ini patut menjadi ciptaan yang berubah menjadi langit baru dan bumi baru. Inilah tugas yang mulia yang dipercayakan kepada saudara. Salah seorang wakilnya, tugas yang luar biasa. Silakan melayani. Iman jemaat dibangun, pendengarannya diperjelas, suaranya dikumandangkan, persekutuannya diperteguh, kesaksiannya dikembangkan, juga pelayanannya ditingkatkan. Itu hanya terdorong oleh karena tayangan, pemotretan, juga suara musik, dendang lagu yang saudara atur dalam persekutuan jemaat ini. Tidak mudah, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dialah yang akan memperlengkapi kebersamaan saudara. Jalani dengan penuh rasa sukacita. Silahkan duduk kembali, Tuhan memberkati. Kita mendengarkan warta jemaat untuk kita sikapi dalam pelayanan kita ke depan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti kebaktian ini walaupun berada di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi persekutuan kita di dalam Tuhan dan kita saling menguatkan di dalam doa. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak, Ibu atau saudara yang sudah diberi kepercayaan dalam ikut dalam pelayanan sebagai tim multimedia, tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti dan pastori, dan pelaksana tugas tata usaha di Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ya, terima kasih kami kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mengambil bahagian dalam mempersiapkan kebaktian kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Panitia Hari Ulang Tahun ke-89 yang sudah mengatur, mengkondisikan semua kegiatan dan sudah bisa kita laksanakan dengan baik walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Dan tentu ke depan kita semua memberi dukungan di dalam pelaksanaan perayaan Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Terima kasih kepada Satgas COVID-19 Bethlehem yang sudah selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi informasi kepada kami sehingga itu menjadi
kenyamanan, dan kesehatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan dan informasikan kepada kita semua bahwa hari Minggu tanggal 29 November 2020 atau minggu depan, kita sudah memasuki minggu pertama dalam masa Advent. Nah, kebaktian minggu ini akan dirangkai dengan perjamuan kudus dan sidi. Dan kita akan kebaktian pada pukul 9 pagi. Nah, kebaktian ini kita akan usahakan dalam kebaktian langsung atau offline apabila ini memungkinkan. Nah, dalam kebaktian ini kami mengatur bahwa yang bisa kebaktian di gedung gereja itu adalah yang hadir adalah petugas kebaktian, pendeta, majelis, peserta sidi, dan orang tua sidi. Nah, kebaktian ini akan direkam dan Bapak Ibu bisa mengikuti kebaktian dari rumah dan pelaksanaan perjamuan kudus pada pukul 17 atau pukul 5 sore dari rumah masing-masing. Nah, demikian rencana kita semua untuk kebaktian tanggal 29 November 2020. Berikutnya, perlu kami sampaikan bahwa anak-anak kita yang akan menerima sidi pada tanggal 29 November 2020 adalah yang pertama Niketut Stevi Angelita, yang kedua Amanda Mahalita, yang ketiga Crescentia Leoni Saputra, yang keempat Weli Sion Sanosa, yang kelima Igede Alfio Nugraha, yang keenam Imade Christian Adi Wijaya, yang ketujuh Iketut Bagus Pramana Agung Putra Parwata, yang kedelapan Aurelio Alviro Erlangga, yang kesembilan Gede Mikhail Theophilus Wirawan, yang kesepuluh Joshua Ananda Dimas Prasetya, dan yang 11 Kadek Dwi Isa Maharta. Ya, kepada yang akan menerima sidi, jadi persiapan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 November pada pukul 19 atau pukul 7 malam di gedung gereja. Jadi mohon kehadiran adik-adik peserta sidi. Dan sebagai perlengkapan sidi, kami mohon kepada adik-adik nanti mengumpulkan 1 lembar fotokopi kartu keluarga atau KK, KTP orang tua, terus surat nikah orang tua, dan piagam baptis. Jadi mohon pada adik-adik untuk menyerahkan kepada kami yaitu fotokopi KK, KTP orang tua, terus kopi surat nikah orang tua, dan kopi piagam baptis. Dan itu bisa dimasukkan ke dalam stop map dan diserahkan kepada kami di tata usaha hari Selasa atau hari Rabu, sehingga kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020 di gedung gereja. Jadi pengupayaan dalam kebaktian ini adalah offline, sehingga bagi kita semua diharapkan menggunakan busana adat Bali. Seandainya juga nanti kebaktian ini secara online, juga kami tetap harapkan Bapak dan Ibu mengikuti kebaktian dan perjamuan kudus dari rumah masing-masing dengan busana adat Bali. Kebaktian persiapan perjamuan kudus
akan dilakukan secara online, yaitu pada hari Kamis 27 November 2020. Dan kami majelis akan menghantarkan roti dan anggur ke rumah Bapak dan Ibu, yaitu pada hari Jumat atau hari Sabtu tanggal 27 atau 28 November tahun 2020. Perlu kami ingatkan juga bahwa persembahan kebaktian minggu, persembahan kebaktian rumah tangga, atau persembahan ucapan syukur bisa Bapak dan Ibu kumpulkan di gedung gereja dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah kami siapkan pada waktu dan hari kerja. Pengumuman dari Panitia HUT ke-89 Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jadi mohon dukungan dari seluruh warga jemaat dalam rangkaian masa raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jadi hari Minggu tanggal 27, hari Minggu tanggal 29 November kita sudah memasuki minggu pertama dalam masa Advent. Oleh karenanya pada hari Sabtu panitia akan mulai mengadakan aksi kebersihan dan menghias gedung gereja. Jadi yang pertama adalah memasang tema dan subtema dan juga akan memasang pohon Natal kering. Dan juga sebagai menyambut rasa sukacita Natal di dalam jemaat, diharapkan kepada masing-masing keluarga itu sudah bisa memasang pohon Natal. Dari Satuan Tugas COVID-19, jadi tetap menghimbau untuk kita semua, dimanapun kita berada dan beraktivitas, kita selalu mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dan tetap Satgas COVID akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga persiapan dan pelaksanaan kebaktian hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020 pada pukul 9 bisa dilakukan secara offline. Kami sampaikan juga pada tanggal 26 Desember tahun 2020, yaitu pada perayaan Natal kedua, kita akan melayankan baptisan kudus. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu yang putra-putrinya akan dibaptis, silakan mendaftarkan kepada kami majelis ataupun tenaga tata usaha dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, dan kopi akte kelahiran. Dan berikutnya, bagi Bapak dan Ibu atau anggota jemaat yang berkerinduan menjadi tenaga tata usaha di gereja, itu mempersilahkan untuk menulis surat lamaran ditujukan kepada majelis jemaat. Dan sebagai undangan pertemuan, pada hari Minggu tanggal 22 November pada pukul 7 malam atau pukul 19 akan dilakukan pertemuan majelis dengan seluruh pengurus lembaga kategorial dan non-kategorial di gedung gereja berkaitan dengan pelaksanaan masa raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jadi mohon kehadiran kepada Bapak Ibu sebagai pengurus baik di kategorial maupun non kategorial dan juga panitia hari ulang tahun Natal dan Tahun Baru. Ucapan ulang tahun kami sampaikan kepada Bapak Wayan Kurnia, Isai Bani Christian, Carolina Novita Kurniawati SE, Trivena Wati SSI Teol, dan Saud Manaik Hita Raja Gugu SD yang merayakan ulang tahun dalam pekan ke depan. Demikianlah
warta atau berita yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dan berita selengkapnya silakan Bapak dan Ibu bisa membaca dan bisa menyimak pada berita yang sudah disampaikan lewat WA grup di kelompok masing-masing. Terima kasih, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Penatua Putu Agustinus yang telah memberi berita untuk kita bersama-sama. Sekarang kita membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Agung, tanamkan sabdamu di dalam hati kami selaku umat milik-Mu, agar kami dapat berperilaku membangun langit baru dan bumi baru dalam sebuah kenyataan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami membawa di dalam doa keluarga demi keluarga Jemaat Bethlehem di Untal-Untal. Kehidupan sebagai suami dan istri, Tuhan perteguh kasih mereka agar suami istri menjadi teladan bagi anak-anak, bagi cucu, dan juga bagi lingkungan di mana mereka tinggal. Jauhkan mereka dari berbagai tantangan dan cobaan yang membuat kasih mereka menjadi hambar. Kasih yang daripadamu Tuhan, Tuhan tingkatkan kualitasnya agar kasih mereka tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini. Anak-anak kami juga para cucu yang Tuhan kasihi, tumbuhkan mereka secara jasmani rohani. Terlebih bagi yang sudah mengikuti pendidikan di sekolah yang sekarang mereka ikuti secara online, secara daring. Ketika anak cucu kami mengikuti ulangan-ulangan, berilah dia kesabaran juga yang mendampingi di rumah tangga. Baik ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, oma, opa, berilah mereka kesabaran supaya mereka tidak membentak anak cucunya seturut dengan apa yang mereka mau, tetapi dengan kasih membangun anak cucu mereka untuk meniru apa yang menjadi sikap kasih dari mamanya, papanya, dan juga oma, opa, nenek, kakek yang mereka kasih. Bapa, kami membawa di dalam doa para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tergabung dalam pelayanan warga senior Kristia Jati Untal-Untal. Tuhan sangat mengasihi mereka. Ajarlah kami untuk hormat, menaruh kasih, menempatkan mereka sebagai orang tua yang telah membesarkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi para orang tua kami dengan penuh tanggung jawab. Sebab menghormati ayah dan ibu menjadi saat untuk kami menerima waris hidup panjang di bumi ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah menjadi janda dan juga yang sudah menjadi duda. Orang tua kami, opa oma,
ayah ibu, saudara-saudara, biarlah dalam kehidupan mereka sebagai jana dan duda terpelihara oleh karena kasih sayang Tuhan. Dalam kehidupan sebagai yatim piatu, siapapun Bapa, terutama bagi yang dibimbing, dirawat, dipelihara, dikasihi di panti asuhan, Bapa kami mohon anak-anak yatim piatu menjadi bagian di mana kami bertanggung jawab untuk mengasihi mereka. Pekerjaan-pekerjaan warga jemaat dimanapun Tuhan, sekecil apapun usaha mereka, datangkan rahmat atas mereka. Limpahkan berkat dalam kehidupan jemaat-Mu, baik yang bekerja pun yang tidak dipekerjakan, yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, mereka patut makan, biaya hidup patut diselesaikan. Tuhan kami mohon, Engkaulah yang menjadi sumber limpahan berkat itu. Sekecil apapun apa yang mereka terima, buatlah mereka untuk mengucap syukur atas kehidupannya. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini, kami tidak malu untuk membawa dalam pergumulan kami bersama selaku jemaat, agar tidak menjadi berita yang umum, tetapi kami harus menjadikan itu sebagai sebuah berita yang di dalamnya kami patut saling bertanggung jawab, sehingga tidak menjadi rahasia umum yang di dalamnya sebagai persekutuan kami saling menggosipkan perkara-perkara yang nyata dalam kehidupan kami. Keluarga Bapak Ketut Oko Wiratmo bersama Debbie istrinya, Tuhan, tolonglah kekasih-Mu ini supaya saudara kami, anak kami, orang tua kami ini terawat di bawah kasih-Mu. Juga untuk keluarga Gusti Agung Ketut Arnawo bersama istrinya Putu Handayani Puspita, Tuhan, kami tidak mau bahwa itu menjadi rahasia umum, tetapi kami mau menjadikan itu sebagai beban tanggung jawab kami untuk saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Dan ajarlah kami untuk tidak saling menggosipkan perkara-perkara yang menjadi kenyataan dalam kebersamaan kami. Bapa, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kami hendak sebutkan di dalam doa kami, dan kami tidak malu untuk terus membawa di dalam doa, sebab Engkau adalah Allah yang maha mendengar dan menjawab dengan amat ajaib. Bagi saudara kami Ketut Wirate, bagi hamba-Mu Pendeta Silo Ketut Nyeneng, bagi saudara kami Ibu Sekar dan Bapak Darmawan, juga istri dari Pendeta Tommy, juga untuk Ibu Helena Ladojokawi, Ibu Yohana Mewengkang, Ibu Purwaning Tias, dan juga untuk Ibu Elis Parilasanti, Ibu Rida Tiaswiningsih, Bapak Sukardalasi, juga orang tua dan mertua dari Ibu Priscilla Dian yang menjalani operasi, ibu dari saudara Rowi, kami doakan Bapa supaya Tuhan pulihkan dan beri kesembuhan. Juga Ibu Nilo Sudani, Bapak Petrus, Ibu Suasih, Bapak Suite, Gusti Ngurah Rejana, Bapak Ketut Sadia Merte,
Ibu Wardani Joko Trisayogo, Bapak Ketut Sutamo, Bapak Simon Olimpas Bove, juga anak dari Ibu Bentir. Tuhan, kami tidak malu dan terus-menerus mengangkat doa kami menjadi doa yang patut kami sungguhkan, sehingga doa-doa kami Bapa tidak menjadi doa yang hampa. Tuhan, berkenanlah atas doa-doa kami. Juga kami membawa di dalam doa bagi hamba-hamba Tuhan yang merayakan ulang tahun. Bapak Wayan Kurnia, anak kami Isai Bani Christian, saudara kami, anak kami Carolina Novita Kurniawati, Pendeta Tripenawati, dan juga hambamu Sautmani Hita Raja Gukuk, juga yang mempunyai hari-hari istimewa, baik di hari-hari yang sudah kami lalui, juga yang akan datang di bulan November ini. Kami mau mengucap syukur dan bersyukur bersama dengan mereka. Bapa Surgawi, anak cucu kami, keluarga kami, baik yang ada di Bali, di Jawa, di luar negeri, kami terpisahkan oleh jarak, tetapi hati kami, biarlah Tuhan, Engkau liputi kami dengan sukacita. Jemaat yang Tuhan kasihi, baik selaku majelis jemaat, pengurus kategorial, non kategorial, panitia hari ulang tahun ke-89, juga tim COVID-19 yang terus-menerus mempersiapkan diri untuk berkarya, terlebih dalam jemaatmu memasuki masa raya Natal dan Tahun Baru. Betapa kami rindu untuk mengalami sukacita bersama. Tetapi Bapa, ajarlah kami bersabar, tetap taat, menghormati himbauan pemerintah maupun gereja, tidak menjadi gegabah dalam kehidupan kami, menapaki apa yang ada di depan kami. Tim ekonomi jemaat, pengurus beasiswa, tim sound system multimedia, tim pengelolaan pemanfaatan tanah bukti yang hari ini kami doakan, kami lantik. Tuhan, perlengkapi semua anak-anak-Mu yang mau berkarya dengan penuh kasih sayang. Persiapan perjamuan kudus, persiapan anak-anak kami yang akan mengaku iman bahwa Yesus adalah Tuhannya dalam pelayanan CD. Kami mohon Bapa, Engkau yang mempersiapkan anak-anak kami. Pada hari Minggu yang akan datang, pembukaan masa raya Natal, kami mau memulai kesukaan jemaat. Tuhan, kami mohon Engkau mendampingi umat-Mu, jauhkan dari berbagai cobaan yang sungguh-sungguh mau mengacaukan kehidupan kami. Persiapan-persiapan kami juga untuk mempertemukan diri, terutama dengan saudara-saudara kami yang telah menyempurnakan program jemaat pada hari Sabtu yang akan datang ini. Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau berkenan atas apa yang telah Tuhan tumbuhkan bersama di tengah-tengah jemaat yang Tuhan kasihi. Gereja-Mu Bapa, majelis sinode harian, departemen dan lembaga, panti asuhan baik yang dikelola oleh gereja maupun swasta, rumah sakit, BPR, sekolah, universitas, para dosen, para guru, dan para medis, anak-anak Tuhan yang melayani di gereja maupun di masyarakat. Tuhan, Engkau perlengkapi mereka. Bapa Surgawi, pemerintah kami,
persiapan pilkada 9 Desember yang akan datang, hamba-hamba Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, situasi negara kami NKRI, Tuhan kami mohon Engkaulah yang berkarya atasnya. Semua pelayanan yang telah ditangani oleh tim multimedia, backing vokal, musik, sound system, dan juga koster yang menangani semua persiapan pelayanan baik di gereja maupun di rumahmu. Tuhan, kami semua memohon perlengkapan dari Tuhan supaya kami tidak menjadi egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan hanya karena kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami imani bahwa doa kami memiliki alamat yang pasti, yaitulah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersembahkan. Namun sebelumnya dengarkanlah satu firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat yang kelima dan yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nyanyikanlah Kidung Baru 218, kita nyanyikan ayat pertama, dan seterusnya Tabur Waktu Pagi. Kita pujikan sambil mengumpulkan persembahan kita. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersyukur.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam semua usaha dan pekerjaan yang mampu kami lakukan. Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu, dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami mempersembahkan uang persembahan melalui kantong kolekte, perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Sebelum kami pergunakan, kami mohon Engkau kiranya memberkati. Bagi majelis yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, Engkau anugerahkan hikmat dan kepercayaan daripadamu saja. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau beri kepada kami hati yang melayani. Ketika Engkau memberkati kami, Engkau ajar juga kepada kami menjadi berkat bagi orang lain. Demikian Tuhan, ungkapan terima kasih, ucapan syukur dan permohonan ini kami hanya alaskan di dalam namamu, yaitu Yesus Kristus, sebagai sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Kita menutup kebaktian pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu dari Nyanyian Rakidung Baru 188. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Tiap Langkahku. pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan lakukanlah dan jadikanlah hidup ini
sebagai penanggung jawab agar langit baru dan bumi baru menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terimalah berkat dari Allah. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Biarlah tinggal beserta saudara-saudara dan seisi rumah tangga saudara dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.